Kita bahas sekarang perbuatan sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Jangan dibawa-bawa nanti filosofi ini itu segala macam. Ustadz, perbuatan sunat kalau ditinggalkan memang tidak berdosa tapi rugi. Alun tentu rugi pula lah. Perempuan istri tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena dilarang suami misalkan. Misalkan ya, puasa sunat dilarang oleh suami. Kalau tetap perempuan itu berpuasa, berdosa enggak? Nah, itu contoh, Pak. Ada orang mengingkari kalau pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis itu kafir. Tapi masalahnya sekarang adalah tidak semua kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Jangankan memahami Al-Quran, membaca pun bisa jadi salah. Kita kebetulan dapat berguru ketika membaca surat Al-Baqarah, ayat nomor 1 kita baca Alif Lam Mim. Tapi coba kita tunjukkan Al-Quran kepada orang yang sabana-bana blank, kosong, nanyo tahu alif baris di atas A, baris di bawah I. Yang itu saja tahunya, Pak. Dibacanya surat Al-Baqarah ayat 1, apa dia baca? Alam. Oh, alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus masjid, para jamaah, para guru, para pemuda yang dimuliakan Allah. Pada hari Jumat lalu kita sudah membahas tentang urgensi kenapa belajar ilmu fikih itu penting. Kita juga berikan pemetaan apa saja yang akan kita bahas dalam ilmu fikih. Orang kadang-kadang bertanya, kenapa kita harus belajar fikih, Ustaz? Padahal kan pedoman hidup kita itu Al-Quran, pedoman hidup kita itu hadis. Apalagi gunanya belajar fikih? Sebenarnya memang pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Ada orang ingkar, kafir. Ada orang mengingkari kalau pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis itu kafir. Tapi masalahnya sekarang adalah tidak semua kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Jangankan kita yang tidak pandai bahasa Arab, orang Arab pun tidak semuanya mampu memahami Al-Quran dan hadis. Jangankan orang Arab yang hidup di zaman Nabi pun tidak semuanya mampu memahami Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau ada sahabat yang buntu dalam sebuah permasalahan, ada beberapa sahabat lain yang menjadi rujukan. Padahalnya sadonyo bisa jadi tahu Al-Quran, bisa jadi tahu hadis, tapi tetap bertanya kepada sahabat-sahabat yang alim. Kalau ini tanya pada Siti Aisyah, kalau ini tanya kepada Ali bin Abi Thalib, kalau ini tanya pada Ibnu Umar, ini tanya kepada Ibnu Abbas. Nah, berarti tidak sama ya, tidak sama. Kita sama-sama dapat Al-Quran, tapi kemampuan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah kita itu berbeda-beda. Kita umpamakan kemarin, kalau misalkan ada orang tadi siang baru masuk Islam, tadi siang dia baru masuk Islam, awak onjoan kepadonyo Al-Quran. Nah, kalau sudah masuk Islam ini pedoman hidup. Nah, baca surang. Itu kira-kira ketika dia baca Quran sendiri, walaupun sudah diterjemahkan, lebih banyak sesatnya atau benarnya? Nggak sih. Jangankan memahami Al-Quran, membaca pun bisa jadi salah. Kita kebetulan dapat berguru ketika membaca surat Al-Baqarah, ayat nomor 1 kita baca Alif Lam Mim. Tapi coba kita tunjukkan Al-Quran kepada orang yang sabana-bana blank, kosong, nanyo tahu alif baris di atas A, baris di bawah I. Yang itu saja tahunya, Pak. Dibacanya surat Al-Baqarah ayat 1, apa dia baca?
Alam. Oh, alam. Membaca saja bisa jadi salah. Apalagi memahami. Nah, itu perlu kita tegaskan. Al-Quran tidak mungkin salah, tapi orang membacanya bisa jadi salah. Tidak semua orang mampu memahami Al-Quran. Diberikan Al-Quran kepada orang baru masuk Islam. Kewajiban kamu sholat ya. Carilah tata cara sholat di dalam Al-Quran. Asasi ayat nomor baralah kelas. Malah takbir ku bangkit tangan setinggi apa? Dan dibaca sesudah takbir apa? Paniang. Wudu bagaimana caranya wudu? Ya. Boleh enggak nih pakai air sungai? Air sungai airnya kuning, kira-kira boleh dipakai enggak nih? Atau ayat tabe agak hijau boleh enggak dipakai? Apa tanya-tanya tuh. Panjang kaji. Perbuatannya apa lagi? Kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Kalau hendak salat maka basuhlah wajah kalian. Basuh muka dulu. Ambo nampak di musaji orang berwudu di masjid, nampak oleh kita dia kumur-kumur dulu. Dia bersihkan hidung dulu. Tapi ternyata ketika kita cek di surat Al-Maidah ayat 6, ternyata yang pertama kali diperintahkan Allah apa? Basuh muka. Ini Al-Quran yang salah atau orang yang sedang berwudu di masjid yang salah atau kita yang salah baca? Bakir-kira tuh Pak. Bakir-kira. Bau lu, kau basuh muka dulu atau kumur-kumur? Ayatnya. Mana ayatnya? Di dalam ayat tidak disebutkan. Di mana dapat nanti? Dulu hadis. Namanya hadisnya. Itu panjang lo kaji itu. Kok hadisku sahih atau tidak? Fikih itu sudah memfilter. Ini ayat bisa dipakai, ini hadis bisa dipakai, disusun menjadi ilmu yang sudah siap pakai. Maksudnya apa? Ada orang bertanya pada kita, bagaimana cara wudu? Pertama pastikan airnya suci. Itu coba. Setelah itu apa lagi? Setelah itu ketahui rukun wudu. Apa maksud rukun wudu? Bagian yang harus dibasuh. Apa saja itu bagian yang harus dilakukan ketika berwudu? Niat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Kemudian apa lagi? Kemudian sunnah-sunnah wudu agar wudu kita sempurna. Cuci tangan, bersiwak, kumur-kumur, bersihkan hidung, kemudian basuh 3 kali, dahulukan yang kanan daripada yang kiri dan seterusnya. Itu fikih. Fikih orang pelajari bisa langsung dipakai. Tapi orang baca Al-Quran sendiri tanpa dibimbing dengan ilmu fikih, apalagi bacanya tanpa bimbingan guru, lebih banyak sesat daripada benar. Itu makanya kita katakan ilmu tafsir itu ilmu paling afdal. Ilmu hadis itu paling afdal setelah tafsir. Tapi ilmu fikih adalah ilmu yang harus dipelajari pertama kali bagi siapapun, karena dengan ilmu fikih kita tahu halal dan haram. Ilmu halal dan haram. Apa hukumnya ini? Halal. Apa hukumnya itu? Haram. Kalau halal, boleh dilakukan. Kalau haram, kita jauhi. Kenapa? Karena hidup kita ini kan dua itu saja. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan perintah dan menjauhi larangan. Simpelnya seperti itu. Di situ peran ilmu fikih. Perintah itu apa saja, larangan itu apa saja. Perintah yang kuat sehingga amal itu wajib apa saja. Perintah yang tidak kuat sehingga amal itu sunnah apa saja. Larangan kalau kuat menjadi haram. Larangan kalau tidak kuat menjadi makruh. Kan itu. Fikih itu punya kerajaan. Makanya yang pertama tentu kita harus tahu hukum taklif. Nanti kita belajar thaharah, tapi sebelum itu kita bahas dulu hukum taklif namanya. Tapi tidak usah disetak di hukum taklif. Boleh ada. Ini yang Jumat kemarin ya. Permanen dah. Iya. Patut nak dia punya. Ini permanen ya sebenarnya. Ya. Berarti tapaso nak bapapan malah. Ya bisa. Jadi hukum secara umum halal haram. Halal haram. Perbuatan yang halal ada wajib, sunnah, mubah, makruh. Ini 4 nih halal semua nih. Maksudnya apa? Kalau dilakukan tidak berdosa.
Kalau wajib, ya, kalau wajib dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan berdosa. Kalau sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Kita bahas sekarang perbuatan sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Jangan dibawa-bawa nanti filosofi ini itu segala macam. Ustadz, perbuatan sunat kalau ditinggalkan memang tidak berdosa tapi rugi. Alun tentu rugi pula lah. Perempuan istri tidak berpuasa. Kenapa tidak berpuasa? Karena dilarang suami misalkan. Misalkan ya, puasa sunat dilarang oleh suami. Kalau tetap perempuan itu berpuasa, berdosa. Nah, itu contoh, Pak. Laki-laki hendak iktikaf di bulan Ramadan, hukum iktikaf sunnah, tapi gara-gara iktikaf dia hendak memberi nafkah pada keluarga. Kira-kira dapat pahala atau dosa? Nah, jadi kita tegaskan, perbuatan sunnah ditinggalkan belum tentu rugi. Dicari pula kondisi keadaan. Itu makanya perbuatan sunnah ini banyak, perbuatan wajib sedikit. Kewajiban kita sebagai muslim sebenarnya sedikit. Nah, sunnah inilah yang banyak-banyak nanti. Nah, jangan sunnah ini nanti menjadi bahan pertikaian, bahan membuat kita sombong, kibir terhadap yang lain. Boleh jadi amal sunnah kita berbeda dengan amal sunnah orang lain. Ya, orang kaya, orang miskin sama-sama sholat, ya Pak. Orang kaya, orang miskin sama-sama sholat. Tapi amal sunnahnya orang kaya apa? Banyak-banyak sedekah. Kalau orang miskin, banyak-banyak sabar. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berzikir. Mana lebih afdal? Oh, alun tentu. Ya, tergantung kualitas batin, gantung keikhlasan. Ya, makanya kita katakan sunnah jangan nanti dijadikan standar. Nah, kewajiban dulu. Yang wajib-wajib tunaikan dulu. Nah, baru sunnah. Jadi sunnah dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Rugi enggak Ustaz kalau amal sunnah ditinggalkan? Tergantung kondisi. Ya. Kemudian ada lagi makruh. Apa itu perbuatan makruh? Kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, ini terbalik. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala. Kalau dilakukan tidak berdosa. Rugi Ustaz, alun tentu rugi leh. Pak, makan jariang apa hukumnya? Kalau Pak makan jariang rugi enggak? Kalau enggak makan, baru rugi Ustaz. Kecil orang suka jariang enggak? Kecil orang suka jariang enggak? Makan durian makruh enggak? Makruh. Kalau enggak makan durian, justru enggak makan durian dan rugi, Pak. Itu dah. Itu faktor eksternal. Tapi nan durian, nan jariang tadi tetap halal. Jangan diharamkan pula nanti. Kapan haram makan durian, kapan haram makan bawang, dan makanan-makanan yang bau-bau lain. Nah, itu arid. Kalau misalkan akan berangkat sholat Jumat, awak makan itu tidak boleh. Kita gaduh orang sebelah. Ya, itu contoh. Makruh. Banyak perbuatan makruh lain ya. Perbuatan makruh lain. Wudu, basuh muka cuma sekali. Ya, wudu dahulu pula tangan kiri daripada tangan kanan dibasuh, itu makruh. Masuk masjid dahulu pula kaki kiri. Apa-apa biasanya keluar masjid kaki kanan atau kaki kiri dulu? Ya mana? Atau enggak pernah tapi kia? Mana mandari Ustaz? Pakai sandal mana dulu? Ada orang melakukan survei bahwasanya kebanyakan laki-laki ketika memakai sepatu biasanya didahulukan kaki kiri. Coba Pak bisu apa pakai sepatu, coba kana-kana kecek ambok ini. Apa termasuk nak pakai dahulu kiri atau kanan? Ya. Kenapa? Karena kebanyakan laki-laki kan memang tangan dominan itu tangan kanan. Karena tangan dominan tangan kanan sehingga ketika kita pakai kaos kaki kita dahulukan yang kiri seperti itu. Ya. Termasuk mandi. Bapak ibu mandi, badan yang dibasuh pertama kali badan sebelah kanan atau sebelah kiri? Kiri biasa. Betul, macik gayung di tangan subuh. Enggak? Badoso enggak? Enggak badoso. Doso saja sadonya. Terus ketik doso, ketik doso. Ini makruh. Makruh itu apa? Kalau dilakukan enggak berdosa. Tapi ada yang lebih baik.
Lebih baik basuh badan sebelah kanan. Nah, itu contoh. Ya, makruh. Ada lagi perbuatan namanya mubah. Nah, mubah ini tidak disuruh, tidak pula dilarang. Makan malam boleh pakai nasi, boleh. Pakai roti, boleh. Mana yang sunnah, Pak? Makan nasi atau makan roti? Tidak ada. Sembarang. Ya, mana nancak berangkat sholat pakai sarung atau pakai celana? Boleh, sembarang. Ya, nanjali tutup aurat. Ya. Jelas tutup aurat. Nah, makanan juga seperti yang penting halal lagi baik, terserah apa yang dimakan, tidak menjadi persoalan. Nah, ini hukum taklif nih 5. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Ustadz, kami dengar selama ini ada pula hukum namanya bid'ah, ada pula hukum namanya sunnah. Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Awak bahas. Dulu sebenarnya Habib Ges pernah kemari, Habib Ges Assegaf membahas tentang sunnah bid'ah. Apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Sunnah secara bahasa artinya ajaran, kebiasaan. Itu sunnah. Bid'ah secara bahasa artinya hal baru. Bid'ah hal baru, sunnah artinya kebiasaan. Ya. Dan masalah sunnah ini umum, bukan cuma sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan orang kafir juga bisa disebut sunnah. Ya, sunnah man kana qablakum kata Nabi. Sunnah orang-orang sebelum kamu, berarti kebiasaan mereka, ajaran mereka. Itu sunnah dulu. Ya. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dinisbat kepada Nabi berarti sunnah itu artinya ajaran Nabi, bukan perbuatan Nabi. Sunnah Nabi adalah ajaran Nabi, bukan perbuatan Nabi. Ajaran Nabi makan makanan halal lagi baik. Perbuatan Nabi makan kambing, makan kurma, makan roti, nanawa makan. Lai sesuai jo ajaran Nabi. Lain sesuai jo perbuatan Nabi? Dah. Kalau jo perbuatan Nabi memang tidak sesuai, tapi dengan ajaran Nabi ya sesuai. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah usia 6. Apa kok tengangu anak-anak gadis? Tidak beraja sejarah Nabi. Kau lah bara umur kah? Kau lah patui. Ketika cerita dulu kayak apa? Umur 6, tapi baru lalu jo Nabi umur 9 ketika sudah haid ya. Akad saja dulu ya. Tinggal dengan Nabi ketika sudah haid. Itu perbuatan Nabi. Tapi ajaran Nabi apa? Ajaran Nabi bukan umur menikah, nanjale baik yang menikah ataupun yang tidak menikah sama-sama menjaga kemaluan. Itu ajaran Nabi itu. Ya bukan bara umur menikah. Jangan beko terpaku pula bapak ibu ya anak apa umur 25 menikah lalai Nabi dulu nikah umur 25. Anak awak lanjut dari awak aja boleh contoh. Belum mandiri misalkan. Nah, bagaimana? Ya, pokoknya kalau dia menikah ataupun tidak menikah, yang ajaran Nabi apa? Ajaran Nabi memelihara kemaluan. Nah, ini yang penting. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian Nabi juga demikian. Maka sunnah kita tegaskan bukan perbuatan Nabi tapi ajaran Nabi, maka jangan nanti pakai kata-kata semisal nan karajo Nabi sajalah nan kadi karajuan, tidak masuk. Kenapa? Karena ada perbuatan Nabi yang tidak boleh kita lakukan. Ada perbuatan Nabi yang tidak boleh kita lakukan. Apa contohnya, Pak? Babini lebih dari lebih dari 1 boleh, Pak. Tapi kok rasio awak saja kayak Pak. Terang halo di ibu-ibu ke? Rasio. Beristri lebih dari 1 boleh, tapi kita dibatasi 4. Kalau bagi Nabi 9. Sianan dape namo bini Nabi, anak sekolah, ibu-ibu nak lihat. Nan dape namo bini Nabi 9. Dia piti. Bulan baru. Banyak nolnya. Pikon 0 di depan koma, kalau 0 di belakang koma nak ada guna. Anak sekolah, enggak boleh celek Google doh, apa pada celek aku. Ngui. Ya. Nolnya banyak, capek ngui.
Nabi boleh nikah lebih dari 4. Itu khususiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi boleh nikah bahkan tanpa wali. Ya, boleh nikah sallallahu alaihi wasallam tanpa wali. Kalau kita enggak boleh. Ya. Itu contoh khususiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar digigit ular. Apa yang Nabi lakukan? Dia gih Nabi ya liu. Apa anak apa digigit penyanyi apa dia? Jangan cuba lah ya liu apa. Berbeda tu ya, Pak. Marasaina duit sudah dipantak penyanyi di liu lu dapat. Ya, berbeda. Ada perbuatan tuh khususiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita lakukan bukan perbuatan Nabi, tapi apa tadi? Ajaran. Ajaran Nabi itu luas. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luas. Nah, maka yang kita pelajari ini halal haram, bukan sunnahnya. Ini sunnah, oke. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, oke. Tapi hukumnya wajibkah atau sunnah? Karena yang dilakukan Nabi 3 saja. Yang dilakukan Nabi kalau tidak wajib, kalau tidak sunnah, kalau tidak mubah, itu perbuatan Nabi. Apa hukum berambut panjang? Mubah. Ya. Nabi pernah juga rambut beliau botak. Nabi pernah juga rambut beliau sadang. Nabi pernah juga rambut beliau panjang. Mana sunnah Nabi? Terserah. Ini semuanya dilakukan Nabi. Berarti ini tarafnya mubah. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan. Ini contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kanan. Apa hukum makan dengan tangan kanan? Sunnah. Ya, mandub, dianjurkan. Tapi kalau ada misalkan orang makan dengan tangan kiri, misalkan dia dari kecil kidal. Kalau makannya tangan suwo bentuk macik balui. Ya. Sehingga kalau nyo makan di sendok, makannya di tangan haram makannya jadinya. Nah, tetap halal, tapi kurang elok. Nah, kurang elok itu namanya makruh. Dan sunnah Nabi sebaiknya pakai tangan kanan. Ada lagi perbuatan Nabi yang wajib, sholat 5 waktu. Ya, itu wajib. Puasa itu juga dilakukan Nabi dan itu juga wajib bagi kita. Maka standar kita itu tadi bukan perbuatan tapi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah. Nah, sekarang kalau bid'ah apa? Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru, itu secara bahasa. Tapi maknanya kalau dalam ilmu syariat, bid'ah adalah idkhal, memasukkan, al-idkhalu ila dini ma laysa minhu, memasukkan ke dalam agama apa yang bukan bagian dari agama, itu bid'ah. Memasukkan ke dalam agama apa yang bukan bagian dari agama, itu bid'ah. Ikut pengertian di dalam kitab. Tapi kalau pengertian yang akan kita pakai sehari-hari, kalau ambo membahasakannya dengan takrib, apa itu? Sesuatu yang kalau nampak oleh Nabi maka Nabi akan murka, itulah bid'ah. Ya. Jadi jangan nanti kita terkungkung dengan pola pikir kalau sesuatu tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Aku marabu orang musajid takwa beko. Di musajid takwa ada MDA. Ada Nabi membangun MDA. Nama MDA Nabi. Tidak ada Nabi bangun MDA. Nabi tidak ada membangun MDA. Di MDA kita diajarkan ilmu tajwid. Ya Bu? Nun mati basobok ba apa namanya? Iklab. Nun mati basobok kaf. Ada Nabi majan itu. Ya, Abu Bakar sikolah buajan tajwid. Ada Nabi dia itu. Nah, ada Nabi ajarkan. Nabi langsung talkinkan. Ini ayat Al-Quran. Silahkan baca. Itu yang Nabi lakukan. Praktek langsung. Tidak teori tajwid diajarkan. Tapi diajarkan para sahabat bagaimana membaca Al-Quran dengan baik. Dengan tajwid, tanpa teori tajwid. Istilahnya kalau orang belajar silat, ini diajarkan langsung dengan sparring, bukan dengan jurus. Ya. Itu yang dilakukan Nabi. Tapi di MDA kita diajarkan ilmu tajwid. Nabi tidak mengajarkan tajwid, kita mengajar tajwid. Itu bid'ah, Ustaz. Kira-kira. Balik ke kaidah nambo sabuikan tadi. Bid'ah adalah sesuatu yang andai nampak oleh Nabi, maka Nabi akan murka. Kalau nampak dek Nabi anak-anak MDA kita belajar dengan Iqra. Iqra tidak dipakai di zaman Nabi. Nabi belajar, anak-anak MDA kita belajarnya di MDA. Ada kelas-kelasnya, ada kursinya. Ya, itu tidak juga dilakukan di masa Nabi yang memang duduknya di lantai seperti kita seperti ini. Kemudian nampak oleh Nabi anak-anak kita belajar tajwid. Ya, belajar sifat-sifat huruf, makharijul huruf, belajar seperti itu. Kira-kira Nabi akan marah atau tidak nampak itu, Pak?
Itu kaidah gampangnya seperti itu. Kaidah gampangnya seperti itu. Sesuatu yang andai nampak dek Nabi tidak akan marah. Berarti itu bukan bid'ah. Tapi kalau nampak oleh Nabi dan kira-kira akan murka Nabi, itu baru bid'ah. Masuk Nabi ke Masjid At-Taqwa, orang takwa salat subuh, kironya 5 rakaat. Kira-kira Nabi berang enggak? Aku yang berang Nabi. SOP-nya 2, kalian gue 5. Ya. Tapi kalau masuk Nabi ke Masjid At-Taqwa, ternyata di Masjid At-Taqwa salat pakai karpet. Di zaman Nabi salat enggak pakai, bahkan salat itu di atas tanah, sehingga kadang-kadang Nabi SAW salat pakai sepatu. Kalau di Masjid Taqwa orang salat pakai sepatu, kira-kira apa kecil pengurus? Langsung Bang Ifron pencinta masjid. Enggak bisa. Ya, itu contoh-contoh. Maka balik lagi ya, bid'ah. Jangan nanti semua yang tidak dilakukan Nabi dianggap bid'ah saja. Balik kepada hukum. Ibu-ibu baca surat Yasin misalkan malam Jumat, boleh tidak Ustaz? Ya, kan ditanya nanti. Ada enggak dalilnya? Oh, dalil umumnya ada. Apa dalil umum? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, kata Allah. Membaca Al-Qur'an yang mudah. Bagaimana yang mudah? Ada orang mudah membaca Al-Qur'an sendirian. Ada orang yang mudah membaca Al-Qur'an bersama. Ada orang yang mudah membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ada orang yang mudah membaca Al-Qur'an surat Yasin. Ada orang yang mudah membaca Al-Qur'an surat Al-Alaq. Ada orang yang mudah baca Qur'an Qul huwallah. Pokoknya apa tadi? Baca yang mudah. Jadi apa hukumnya? Hukumnya tidak bisa kita katakan haram. Kenapa? Aslinya halal. Bahkan aslinya sunnah membaca Al-Qur'an. Ya. Aslinya sunnah. Sunnahnya apa? Sunnah membaca Al-Quran. Dan Allah tidak atur. Tidak ada sekalipun Allah katakan bacalah Al-Quran kecuali surat Yasin. Tidak ada Allah bilang seperti itu. Ya. Tidak ada Allah bilang bacalah Al-Quran kecuali malam Jumat. Tidak ada Allah bilang seperti itu. Pokoknya baca Quran. Kapanpun, malam apapun. Kalau ibu-ibu lapangnya malam Jumat, ayo malam Jumat ibu baca. Kalau ibu-ibu lapangnya hari Minggu pagi ibu baca. Pokoknya dibaca. Itu intinya. Ya, sedangkan ibu-ibu, bapak-bapak berkumpul-kumpul membaca apa? Membaca majalah bobo saja boleh. Boleh baca Quran. Coba bawa ke kaidah tadi. Kira-kira ibu-ibu sedang duduk sama-sama. Kemudian ibu-ibu yang duduk ini membaca surat Yasin. Andai datang Nabi, kira-kira dia lihat Nabi enggak? Balik ke kaidah. Balik ke itu, balik. Ya, itu kaidah bid'ah yang simpel, tapi itu bukan ta'rif, itu namanya takrib. Tapi bisa dipakai kapanpun. Bisa dipakai kapan saja. Ya. Apa yang sekira-kira nampak oleh Nabi dan Nabi akan murka kalau nampak itu baru bid'ah. Karena di masa Nabi SAW juga banyak takrir perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi tapi dilakukan oleh para sahabat dan dipuji oleh Nabi. Salat sunnah wudu tidak pernah diajarkan Nabi tapi dilakukan oleh Bilal bin Rabah, dipuji oleh Nabi. Nabi tidak ajarkan tapi sahabat lakukan. Berarti bagaimana? Walaupun Nabi tidak ajarkan tapi Bilal paham. Apa yang Bilal pahami? Salat setelah berwudu walaupun tidak ada dalil khusus yang memerintahkan tapi ini sesuai dengan ajaran Nabi. Ada hadis yang sifatnya umum. Apa kata Nabi SAW? As-salatu khairu mawdu'in. Salat adalah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik objek. Maka kapanpun dilakukan silakan. Itu sebaik-baik asal jangan di waktu-waktu terlarang. Sedangkan Bilal ketika itu melakukannya kapan? Setiap setelah wudu. Kan tidak ada Nabi bilang setiap selesai wudu bersolatlah kalian. Nabi tidak bilang itu. Tapi Nabi cuma bilang salat adalah sebaik-baik ibadah. As-salatu khairu mawdu', sebaik-baik objek. Jadi tidak masalah. Takrir, ya diakui oleh Nabi SAW. Ada sahabat ketika membaca, terdengar oleh dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, spontan dia membaca maf'ul mutlak, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Dipuji juga oleh Nabi setelah salat. Siapa tadi yang baca kabira? Apa kata Nabi SAW? Terbuka pintu langit. Nabi belum ajarkan, tapi Nabi puji setelah itu.
Kenapa? Karena sahabat ini paham ini perbuatan sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, jadi itu kira-kira standar kapan kita katakan sebuah perbuatan itu bid'ah atau enggak. Simpelnya, kalau nampak dek Nabi enggak berang, itu bukan bid'ah. Ya, takut kita nanti kita katakan amal bid'ah masuk neraka orang semua. Masuk neraka orang semua nanti. Ya, karena standarnya itu rumit ya. Kalau bapak ibu katakan sebuah perbuatan bid'ah, berarti kita katakan orang yang melakukannya masuk balik kayak bid'ah tuh, berarti pelakunya masuk neraka. Ini klaim berat, Pak. Menuduh bid'ah itu ndak boleh asal-asal klaim. Ambil lagi contoh kayak ada orang menuduh orang lain berzina. Si fulan berzina. Apa yang harus dia lakukan? Harus datangkan 4 orang. Kalau misalkan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, apa yang terjadi? Dia justru yang akan dicambuk. Ya, orang yang menuduh orang lain berzina tapi tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, berarti dia yang harus dicambuk. Sekarang menuduh orang lain berbuat bid'ah. Berbuat bid'ah itu sabaleh do baleh jadi. Berbuat bid'ah ini sabaleh do baleh dengan kufur. Hampir tuh. Berat dosanya daripada zina tuh. Dikatakan sebuah perbuatan bid'ah, berarti kita tuduh orang yang melakukannya masuk neraka. Kalau dituduh masuk neraka, berarti kita sebenarnya harus mendatangkan saksi, bukti, tidak harus asal-asal tuduh-tuduh saja. Ya, padahal kadang dosonya jadinya tuh. Andai kita tuduh saudara kita melakukan perbuatan bid'ah, tapi ternyata justru kita yang menuduh tidak pakai ilmu, nah kita justru yang akan menanggung dosa nanti. Makanya Ustaz Adi Hidayat ya bilang saya bodoh silakan, tapi jangan bilang saya ahli bid'ah. Karena berat ya konsekuensi ahli bid'ah. Ahli bid'ah tidak akan berjumpa Rasulullah kata beliau. Ya. Makanya hati-hati, hukum 5 itu saja. Hukum 5 itu saja. Apa yang tidak dilakukan Nabi tapi kita lakukan, bawa ke yang 5 ini. Apa contohnya? Orang dulu kalau mau berangkat haji, berangkat saja langsung. Kalau zaman sekarang berangkat haji suntik vaksin dulu. Apa hukum suntik vaksin? Dibahas. Mana 5? Ya, zat vaksinnya kira-kira suci atau tidak? Penyakit yang akan dihindari dengan vaksin tadi memenuhi standar darurat atau tidak, itu dibahas. Ya. Jadi tidak bisa langsung saja. Pokoknya 5 itulah hukum. Nah, kini kalau hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang lebih banyak perbuatan halal atau perbuatan haram? Mana banyak halal pada haram? Halal empik dan haram. Berarti mana gadang pintu surga pada pintu neraka? Kan itu. Ya, jadi tidak boleh kita putus asa ya. Banyak potensi masuk surga, banyak potensi masuk surga. Bahkan bagi perempuan kata Nabi apa? Tidak tinggal kewajiban taat pada suami, dijamin masuk surga dari pintu manapun. Dan kita harus yakin semua orang muslim masuk surga. Semua orang muslim pasti masuk. Ustaz, awak banyak dosa Ustaz. Lai muslim apa? Lai Ustaz. Masuk surga ambo atau masuk neraka Ustaz? Masuk surga. Kalau orang baru-baru taubat kecian saja mau itu Pak. Ambo ingin taubat, banyak dosa ambo Ustaz. Banyak dosa ambo Pak. Lai masuk surga ambo. Lai. Kalau lagak kue imannya baru bisian balik. Iyo masuk surga tapi masuk neraka sebentar. Masuk neraka dulu. Tapi ujung-ujungnya asal lai tiket, asal ada kunci surga apa tadi? La ilaha illallah, itu yang penting. Ya. Luas pintu surga. Dari hukum taklif saja kita tahu bahwasanya ternyata perbuatan halal itu banyak, perbuatan haram itu 1 banding 5 kira-kiranya. Ya, tapi jangan nanti kita anggap enteng ya, ada aturan. Sekarang kita bahas dulu pemetaan bab yang pertama, yaitu thaharah, bersuci. Pemetaan bab pertama, thaharah. Jadi perbuatan thaharah
Nah, perbuatan taharah itu yang umum ya. Ada yang berkaitan dengan hadas, ada yang berkaitan dengan najis. Yang berkaitan dengan najis. Ada pula yang berkaitan dengan hadas. Ya, yang berkaitan dengan najis ada namanya izalah. Izalah ini apa nih? Menghilangkan. Menghilangkan najis. Ada lagi namanya istinja. Nah, istinja ini apa? Menghilangkan najis dari tempat keluarnya. Kalau izalah menghilangkan najis dari tempat lain, dari lantai, dari dinding, dari baju, itu namanya izalah. Tapi kalau istinja menghilangkan najis dari tempat keluar najis. Ini istinja, ini izalah. Izalah itu tergantung. Ada kalanya najisnya ringan, ada kalanya najisnya menengah, ada kalanya najisnya berat. Istinja ada pula tergantung alat. Ada alatnya pakai air, bisa juga pakai batu dan sejenisnya. Kok tisu, kok karate, kok karisi. Ya, ini berkaitan dengan najis. Yang berkaitan dengan hadas ada dua. Apa itu? Ada kalanya hadas kecil. Hadas kecil berarti dengan wudu. Hadas besar berarti dengan mandi. Ya, hadas kecil, hadas besar. Penyebab wudu ada berapa? Ada 4 nanti. Hilang akal, keluar sesuatu dari 2 jalan, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Penyebab mandi 6. Ya. Ada penyebab mandi yang agak rumit, yaitu nanti masalah haid. Ya. Haid, nifas. Karena ternyata tidak semua darah yang keluar itu darah haid, tidak semua darah yang keluar itu darah nifas. Ada kalanya darah itu darah penyakit. Ibu-ibu perempuan setelah melahirkan berapa lama boleh free sholat? Itu kesalahan umum. Enggak 40 hari itu, sampai darah berhenti. Bisa jadi darah berhenti sebelum 40 hari. Banyak juga orang darahnya berhenti 30 hari, tapi karena dengar dari nenek-nenek sampai 40 hari, walaupun darah berhenti dia masih tidak sholat. Ya, gara-gara pengaruh tadi, ya sudah terpatri di kepalanya terai sholat 40 hari. Padahal bukan 40 harinya. Standarnya apa? Darah. Ini darah. Haid itu darah, nifas itu juga darah. Maka ini ada bab khususnya nanti. Nah, sekarang wudu, mandi. Ini harus menggunakan air. Ada kalanya orang tidak menemukan air atau tidak bisa memakai air karena air itu ada tapi dia sakit misalkan. Maka ada bab baru namanya tayamum. Nah, ini juga pembahasan ya. Ada tayamum nanti. Jadi ini untuk hadas. Kalau untuk najis tidak ada tayamumnya. Tidak ada tayamum. Untuk istinja tidak ada tayamumnya. Untuk wudu mandi ada tayamum. Ini pembahasan. Ya, pembahasan. Nah, kalau kita cek ini berkaitan dengan air semua nih Pak. Ini air, menghilangkan najis pakai air, istinja pakai air, wudu pakai air, mandi pakai air, tayamum ikut saja tidak pakai air karena dia darurat. Maka yang pertama kali harus kita bahas adalah air. Ini pembahasan. Kita cek buku fikih manapun yang pertama kali dibahas ini air. Air apa yang boleh dipakai untuk bersuci. Nah, nanti ada pembahasan masalah najis ya. Ini kan masalah najis. Ada subnya nanti masalah makanan. Masalah makanan, mana makanan yang halal, mana makanan yang haram. Ayam awak talantak dek oto, tapi bagage awak ambil ayam tu awak nabiah sekali. Kira-kira boleh dimakan tak Pak? Kan itu makanan. Ya, itu masalah makanan. Kepiting itu halal atau haram?
Kepiting halal atau haram? Ya, kepiting sawah atau kepiting lawi, Ustaz? Tanya dulu Pak. Enak. Kalau kepiting sawah haram dialah nyekitiknya. Kalau kepiting lawi agak ragu Ustaz. Di kecian haram rugi waknya kadang. Di kecian halal bantuannya sama juga kepiting sawah. Kan? Jadi pasti. Salah makanan. Ya, kita punya susu kental manis masuk samui ke dalam banyak. Kira-kira boleh aja nak tuh dimakan. Ya, berkaitan dengan itu. Makanan halal atau haram. Sekarang kita bahas yang pertama dulu tentang air. Air adalah alat bersuci yang paling utama, sehingga kitab-kitab fikih dimulai biasanya adalah dengan cara mengenal air. Contohnya matan takrib dimulai al-miyahul lati ya. Yajuzu bitathhir ya. Air yang boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa air yang bisa dipakai untuk bersuci cuma air? Hanya air saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berkaitan dengan air ya, berkaitan dengan air yang diturunkan dari langit. Nah, air itu kan dua. Air bisa jadi turun dari langit, air bisa juga keluar dari bumi. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, Allah turunkan dari langit air untuk menyucikan kamu. Surat Al-Anfal ayat 11. Ketika Allah katakan seperti itu menunjukkan bahwasanya air merupakan alat bersuci. Orang pergi ke Monas misalkan berdemo, waktu Jumat Allah kamasuk, Allah di malah ke bau luak. Ya Pak, kironya kemudian turun. Nah, boleh bau luak dengan air hujan? Boleh. Karena itu air yang suci. Itu air yang dari teh. Yang kedua, yang dari tanah. Nabi SAW ditanya tentang air laut. Nabi jawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci, bangkainya halal. Nah, ini perwakilan dua. Air yang turun dari langit, air yang keluar dari bumi, sama-sama bisa dipakai untuk bersuci selama masih bisa disebut air. Kedua, air dari langit, air dari bumi. Nah, kalau akan dikembangkan kemudian air yang turun dari langit itu apa saja? Bisa jadi air hujan, bisa jadi air salju, bisa jadi air embun. Itu aja seduanya. Kalau air yang keluar dari bumi bisa jadi air sungai, bisa jadi air laut, bisa jadi air mata air, bisa jadi air sumur, pokoknya keluar dari bumi. Ini air. Kalau keluar dari Karambia, boleh pakai bau luak? Ambo orang kayu Ustaz. Bau luak jual ya Karambia, kami sultan. Nak do cerita. Air kelapa suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Untuk minum boleh, silakan. Air yang keluar dari limau. Aku tidak bisa alir Pak yo. Jus namanya. Itu tidak bisa dipakai. Itu bukan air. Ya, kalau keluar dari lubang tambang minyak itu nak boleh ya, itu nak air. Walaupun dari bumi juga tapi ndak air, minyak. Ya, cuma satu air yang aneh keluar tapi tetap boleh dipakai bersuci. Satu air. Ada air yang keluarnya ndak dari langit, yang keluarnya ndak dari bumi tapi boleh dipakai bersuci. Apa tuh? Air yang keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat Nabi ya. Sahabat ingin bersuci, tidak ada air, kemudian Nabi masukkan tangan di bejana, penuh air. Air yang keluar dari sela-sela jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan mukjizat. Itu berkaitan dengan mukjizat. Kalau awak nang keluar dari tapak tanganku palu apa ya nih pakai. Itu ayat palu nih saat. Ya, kalau Nabi luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia tapi bukan manusia biasa. Jangan nanti kita tertalongsong ya, terlanjur mengatakan Nabi itu kan manusia, Ustaz. Betul, Nabi manusia, tapi Nabi bukan manusia biasa. Paluh Nabi nak baun, Pak. Paluh Nabi nak baun. Keringat Nabi bahkan harum. Ambo dulu ndak percaya deh. Kau Ustaz ceramah mengecian kalau paluh Nabi ku harum, kau tahu tak saja Ustaz. Ndak, memang iya. Memang keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Ya, diambil oleh bibi beliau. Nabi lalu bapak luar dia.
Memang iya, riwayat-riwayat seperti itu ada. Dan zaman sekarang riwayat-riwayat tentang bagaimana sahabat mencintai Nabi itu banyak disembunyikan. Bagaimana para sahabat berebut air wudhu Nabi. Air wudhu Nabi kan banyak dipakai untuk ruqyah dulu. Nah, makanya jangan sampai nanti kita salah-salah ya, salah-salah dalam membaca hukum dan membaca riwayat. Itulah barangkali kajian kita pada malam hari ini tentang air. Insya Allah nanti kita membahas tentang air yang tidak boleh dipakai bersuci. Air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu, bapak-bapak, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita, Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.